semuanya, bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang cara setting kamera. Konsep kreatif untuk menyampaikan cerita di film melalui aspek visual itu penting banget. Untuk bisa bikin konsep kreatif yang baik, kita harus terlebih dahulu menguasai aspek teknis. Dan aspek teknis pastinya berhubungan erat dengan alat yang dipakai. Salah satunya adalah kamera. Sebelum syuting, ada beberapa langkah pengaturan kamera yang harus dilakuin. Dan kita bakal bahas semua langkah itu dalam beberapa video ke depan. Di video ini kita bakal ngebahas langkah yang pertama, yaitu mengatur exposure. Exposure adalah jumlah cahaya yang masuk ke sensor kamera, atau gampangnya exposure itu berhubungan sama gelap terangnya gambar. Alur cahaya masuk itu ke kamera, biar bisa dilihat oleh penonton adalah pertama lewat lensa, terus ditangkap oleh kamera, kemudian diproses sama prosesor, barulah jadi video yang bisa kita tonton. Untuk bisa ngatur exposure yang tepat, ada 3 hal yang perlu kita tahu dan ini berlaku untuk selama-lamanya. Jadi, sekali kita paham, kedepannya bakal gampang. Ketiga hal itu yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Ketiga hal tersebut dikenal dengan istilah exposure triangle atau segitiga exposure. Nah, segitiga exposure yang pertama adalah aperture atau diafragma. Aperture atau diafragma mengatur berapa banyaknya cahaya yang masuk melalui lensa. Aperture dilambangkan dengan huruf F dan diikuti angka. Ada f1,8, f2, f4, dan seterusnya. Semakin lebar aperture dibuka, maka cahaya yang masuk bakal makin banyak, dan semakin sempit, maka cahaya yang masuk bakal makin sedikit. Diafragma yang lebar ditandai dengan angka yang semakin kecil, dan diafragma yang sempit ditandai dengan angka yang besar. Jadi, f1,4 itu lebih besar daripada f22. Ya, kedengarannya emang aneh karena kebalik gitu, tapi lama-lama pasti bakal kebiasaan. Jangan lupa ya, makin kecil angkanya makin besar diafragmanya, dan semakin besar angkanya makin sempit diafragmanya. Selanjutnya adalah shutter speed. Cahaya yang sudah melewati lensa harus masuk ke sensor kamera biar bisa diproses. Dan untuk masuk ke sensor kamera, ada pintu yang halangin. Nah, shutter speed berhubungan dengan seberapa lama pintunya dibuka untuk biarin cahaya masuk ke dalam sensor kamera. Pastinya, makin lama pintunya dibuka, cahaya yang masuk bakal makin banyak. Dan makin sebentar pintunya dibuka, maka cahaya yang masuk bakal makin sedikit. Cepat lambatnya shutter speed dibuka, ditulis dengan satuan detik. Ada 5 detik, 1 detik, 1/8 detik, dan seterusnya. Shutter speed dan aperture sama-sama mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Oleh karena itu, kita harus mengimbangin antara 2 hal ini biar dapat exposure yang tepat. Misalnya, kita ada di bawah sinar matahari yang terang banget, nggak mungkin kita buka diafragmanya lebar banget, dan pintu shutternya kita buka lama-lama. Yang ada hasilnya bakal kelebihan cahaya atau overexposure, bahkan mungkin bisa putih semua. Sebaliknya, kalau kita di tempat yang gelap juga nggak mungkin kita buka diafragmanya cuma sedikit, dan pintu shutternya cuma dibuka sebentar, hasilnya pasti akan kekurangan cahaya atau underexposure. Hal selanjutnya di segitiga exposure adalah ISO. ISO adalah tingkat sensitivitas atau kepekaan kamera terhadap cahaya. Makin besar ISO-nya, maka kepekaannya bakal makin tinggi, dan makin kecil angkanya, kepekaannya bakal makin rendah. Atau gampangnya, makin besar ISO-nya, maka gambarnya bakal makin terang, dan makin kecil angkanya ISO, gambarnya bakal makin gelap. Untuk bisa nentuin aperture, shutter speed, dan ISO yang tepat, kita harus tahu kalau segitiga exposure ini bukan cuma berhubungan dengan gelap terang doang, tapi ada efek-efek lain yang dihasilin. Pertama, untuk aperture. Selain perlu terang gelapnya cahaya, aperture juga bisa ngatur depth of field atau DOF, atau kedalaman ruang di gambar yang direkam. Depth of field adalah area ketajaman di depan dan di belakang subjek yang jadi fokus utama lensa. Saat kita mengubah ukuran diafragma yang dibuka, maka blur dan sharpness gambar akan ikut terpengaruh. Makin lebar diafragma dibuka, maka daerah yang tajam akan makin sedikit. Atau simpelnya, bagian gambar yang bukan jadi fokus utama, misalnya
background dan foreground bakal jadi blur. Sedangkan makin sempit diafragma atau aperture-nya dibuka, maka daerah yang tajam akan makin luas. Bisa-bisa sebuah gambar kelihatan tajam dan nggak ada blurnya. Selanjutnya adalah shutter speed. Kalau di fotografi, shutter speed yang tinggi dipakai untuk motret objek yang gerakannya cepat. Karena kalau pakai shutter speed rendah, objeknya bakal terlalu banyak motion blur. Kalau di video sebenarnya agak mirip, sama-sama berhubungan sama motion blur, tapi agak sedikit berbeda di penerapannya. Di video, nggak selalu objek yang geraknya cepat pakai shutter speed tinggi, dan objek yang gerakannya lambat pakai shutter speed rendah. Shutter speed yang terlalu tinggi bakal bikin gambar kelihatan kurang natural, karena motion blur yang ketangkep minim banget. Tapi di beberapa jenis film biasanya butuh shutter speed yang tinggi, misalnya untuk adegan-adegan berantem, biar adegan pukulan-pukulannya bisa kelihatan jelas. Kemudian shutter speed yang terlalu rendah juga bisa bikin gambar nggak natural, karena terlalu banyak motion blur-nya. Biasanya angka yang dipakai untuk shutter speed di video adalah 2 kali frame per second atau fps. Kalau misalnya kita ngerekam gambar pakai 24 fps, maka shutter speed yang dipakai adalah 48. Atau kalau misalnya di kamera nggak ada 48, berarti pakai 50. Nah, setelah tahu semuanya, sekarang makin bingung kan? Nah, tadi adalah penjelasan dari segitiga exposure atau exposure triangle. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.